Terus kemudian yang ketujuh, mautul mauquf alaih. Hukum yang ketujuh adalah bagaimana kalau mauquf alaihnya meninggal. Jadi orang wakaf kepada mauquf alaihnya ditentukan. Saya wakaf kepada si fulan. Ya mauquf alaihnya terus dia meninggal, ya tetap dikembalikan kepada jihad khair, enggak diambil lagi, tetap dikembalikan kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Kalau memang wakifnya mensyaratkan saya wakaf kepada keturunan saya, semua keturunan saya, ya berarti terus-menerus, keturunan pertama meninggal, ada keturunan kedua, keturunan ketiga, terus-menerus berpindah ke yang diwakafkan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan dengan nazir, terkait dengan nazir. Jadi atraful wakaf, pihak-pihak yang ada, komponen-komponen yang ada dalam wakaf itu adalah wakif, terus kemudian mauquf. Wakif itu orang yang wakaf, terus mauquf itu benda yang diwakafkan. Terus kemudian yang ketiga adalah mauquf alaih, pihak yang ditujukan pada mereka wakaf, pihak yang diwakafi. Yang keempat adalah nazir. Nazir itu pihak-pihak yang menjadi pengelola benda wakaf ini. Siapakah nazir dalam wakaf ini? Nazir itu, kata ulama Syafi'iyah, dilihat yang wakaf maunya siapa. Kadang wakaf itu kayak orang datang ke kami mewakafkan, ini wakaf kepada El Tartil. Berarti maksudnya kami Yayasan El Tartil ini ditunjuk oleh si wakif menjadi nazir. Jadi nazirnya nanti ya dari pihak yayasan ini yang menjadi pengelola Yayasan El Tartil, terus turun temurun. Semoga panjang umur semua sehat ya. Terus turun temurun sampai ratusan ribuan tahun kami yang mengelola. Kalau nazirnya, kalau wakifnya pengen menjadi nazir boleh atau enggak? Pak Joko wakaf tanah pesantren diwakafkan kepada pesantren fulan. Tapi nazirnya adalah Pak Joko, yang pengelolanya adalah Pak Joko. Boleh, nggak masalah. Karena Pak Joko pasti lebih sayang dengan hartanya, nggak ingin hartanya itu sia-sia. Jadi boleh-boleh saja. Si nazir adalah wakif sendiri itu boleh. Terus kemudian bagaimana kalau wakif tidak menentukan nazir? Nggak menentukan nazir. Saya wakaf ini. Yang penting ini saya wakafkan. Nazirnya siapa? Nah, pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini di negara kita diwakili oleh Badan Wakaf Indonesia. Nanti BWI yang menentukan siapa yang berhak menjadi pengelola aset wakaf tersebut. Ya, jika memang yang berwakaf tidak menentukan siapa nazirnya. Baik. Nah kemudian nazir itu juga tidak sembarangan orang bisa menjadi nazir. Harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah al-adalah, orang baik. Al-adalah dalam fikih itu maksudnya mereka-mereka yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram juga senang melaksanakan yang sunnah, dan menjauhi hal-hal yang yukhillu bil muru'ah. Hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan menurut kebiasaan masyarakat. Menurut kearifan lokal nggak bagus dilakukan. Itu syarat pertama. Orangnya harus baik atau adil dalam fikih. Yang kedua adalah al-kifayah, memiliki kompetensi. Kompetensi gimana? Ya memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf ini. Karena benda wakaf itu butuh dikelola. Tanah itu kadang aset yang bernilai 3 miliar, 4 miliar. Ini yang nilainya 4 miliar kalau bentuknya duit diserahkan kepada pengelola yang jujur gitu ya, kepada orang yang mudharib, yang bisa mengelola duit, bisnis dengan duit ini, mungkin dalam setahun hitungannya bisa untung ratusan juta loh, dengan modal 4 miliar. Nah kita diberi amanah mungkin tanah atau bangunan untuk jadi wakaf, untuk kemaslahatan, ya harus kita kelola. Untuk apa? Untuk kebaikan. Ya mungkin jadiin pesantren tahfidz, mungkin untuk panti jompo, untuk asrama yatim, untuk apa? Yang harus menghasilkan.
Dan hasilnya itu kembali kepada umat lagi. Jadi tidak boleh disia-siakan, harus dikelola. Nah, seandainya antum berwakaf, nazirnya sudah tentukan, nazirnya si fulan, ternyata dia tidak kompeten, dibiarin aja dia, nggak diapa-apain. Padahal antum pengennya itu nanti jadi pesantren, jadi sekolah, jadi pusat apa Islamic Center, tahfidz. Ya antum bisa tuh merombak nazirnya. Wakif itu boleh merombak nazir kalau memang ada masalah di nazir. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Jadi jika memang ada masalah di nazir, nggak mau mengembangkan, nggak mau mengelola dengan baik, maka boleh diganti si nazirnya. Di PWI juga saya ingat di Badan Wakaf Indonesia itu juga ada laporan juga, saya ingat ada laporan, nanti juga ada ada survei, dilihat masih cakap atau tidak mengelola wakaf. Kalau enggak nanti diambil, bisa jadi itu. Kayak kasus sengketa wakaf gitu. Tanah wakaf, pengurusnya sengketa, banyak kan yang terjadi seperti itu. Wakafnya ke yayasan, giliran satu pihak yayasan pengen mengakuisisi yayasan ini hanya dengan keturunan-keturunannya. Yang lain diusiri dengan halus. Akhirnya sengketa. Itu saya pernah ketemu dengan orang-orang di PWI. Kata mereka, ya kami ambil barang wakafnya ini. Aset wakafnya kami amankan dulu. Udah, sengketa kalian selesaikan dulu. Ini aset kami amankan dulu. Karena ini sudah menjadi amanah umat. Yang nggak boleh dipertengkarkan. Baik, terus kemudian apa tugas dari nazir? Tugas dari nazir itu apa? Ada dua syaratnya. Yang pertama orang baik, yang kedua memiliki kelayakan. Nah, kemudian apa tugasnya? Yang dilihat, ada kalanya orang wakaf tidak menyebutkan untuk apa. Nih, saya wakaf, tolong sampai jadi pengelola, yang penting wakaf. Ya berarti kan untuk kebaikan. Selama tujuannya kebaikan, mungkin ruko bisa disewain untuk para pedagang. Sewanya kan juga lumayan. Kalau di perkotaan setahun bisa mungkin puluhan, kalau gede bisa ratusan juta. Nah, duitnya ini untuk membiayai kegiatan kebaikan. Untuk beasiswa, mungkin beasiswa anak-anak SD, SMP, SMA, atau kuliah, atau pesantren, gitu. Atau untuk apa? Untuk kafalah para duat, para dai, atau kafalah guru-guru TPA. Nah, itu kalau memang tidak disebutin, ya bebas. Berarti nazir bebas. Mengelola aset wakaf ini bebas selama untuk kemaslahatan umat. Nah, kemudian kalau yang kedua, kondisi di mana si wakif menentukan cara mengelolaannya. Cara pengelolaan gimana maksudnya? Jadi bilang, ini saya mau wakaf, tapi maunya di tanah ini dibangun masjid. Maka utubi'a syartuhu. Maka syaratnya wakif ini harus dilaksanakan. Kalau sampeyan tidak mau menerima syaratnya, jangan terima. Di sini sering, ketika saya masih di Arab dulu, di Saudi, sering dapat tawaran masjid. Namun sayangnya tawaran masjidnya itu ya mensyaratkan, tapi kami tidak mau dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip bid'ah menurut mereka. Contohnya merayakan maulid, dzikir berjamaah, ada sholawat-sholawatan pakai speaker lah, apa nggak mau. Ya banyak pihak yang menghubungi saya, minta cariin masjid, tak sampaikan channel saya banyak, tapi mensyaratkan nggak ada kegiatan-kegiatan yang menurut mereka tadi dalam tanda kutip adalah bid'ah menurut pemahaman mereka. Mau nggak melaksanakan syarat itu? Kalau mau tak salurin, kalau enggak ya enggak. Saya enggak mau juga mengkhianati janji, karena itu ya syarat dari yang wakif. Wa syaratul waqifi kana syari. Jadi syaratnya orang yang berwakaf itu seperti teks Al-Qur'an dan wahyu. Jadi harus diikuti, ya diperhatikan. Atau si wakifnya minta ini pengelolaannya hanya untuk disewain. Enggak boleh untuk tinggal gratis. Sukoh ini atau apartemen. Ya diikuti. Ini tanah maunya saya bangun sebagai pesantren. Silahkan. Yang siap membangun pesantren di tanah tersebut, ambil. Kalau nggak siap, ya jangan. Kecuali mau ngelobi nego. Kalau pesantren saya nggak bisa. Bagaimana kalau saya bangun sebagai sekolah formal? SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Sama-sama untuk kebaikan. Sewakifnya bersedia, ambil. Enggak,
biar wakif cari nazir yang mau mengelola dan menerima permintaannya. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan ujratun nazir? Nazir itu si pengelola dapat duit dari mana? Ya, si nazir itu dapat penghasilan dari mana? Dia kan mengelola wakaf ya. Jadi namanya orang mengelola wakaf dari mana? Dapat duitnya dari mana? Udah memfokuskan hari, waktu gitu. Pagi, pulang sore, kadang juga tinggal di situ. Dari mana dia mendapat gaji? Di awal ada akadnya enggak? Lihat lagi ke awal. Seandainya di awal ada akad bahwasanya nazir digaji oleh wakif. Jadi saya mengelola, tapi saya digaji. Yang gaji sampean. Oke, gajinya berapa? Deal-dealan saja. Per bulannya sekian. Kalau memang dapat gaji seperti itu boleh. Kalau enggak dari mana? Kalau enggak berarti ya dari hasil pengelolaan. Hasil pengelolaan dari aset wakaf tadi. Dari sekolahan, sekolah juga ada yang bayar, mungkin ada yang gratis, ada yang bayar. Dari yang bayar tadi kan bisa dikalkulasi, ada mungkin per bulan berapa puluh juta, berapa ratus juta. Nah, dia dapat persentase. Seingat saya, mungkin ingatan saya juga bisa salah. Di Indonesia itu di BWI memperbolehkan sampai 10% apa 20% gitu. Kalau nggak salah 20% ya. Sampai 20% dari hasil pengelolaan. Seingat saya. Mungkin nanti antum cek lagi untuk memastikan 10 atau 20. Seingat saya 20%. Jadi dia mengelola kayak gedung, jadiin sekolah. Kalau nggak ada gedung juga harus nyewa mahal lagi kan gitu. Nanti sekolahnya ada yang gratis, mungkin ada yang bayar. Nah, penghasilan per jutanya berapa, per bulannya berapa. Nah, nanti dia bisa dapat persentase dari situ. Tapi ingat ya, meskipun bisa lebih dari upah rata-rata, upah apa di sini UMR gitu. UMR di sini kan 4 juta sekian kalau di Bekasi, nggak tahu di sana. Tapi tetap bil ma'ruf. Karena Umar bin Khattab mengatakan nggak apa-apa bagi yang nazir, bagi yang mengelola wakaf saya untuk makan dari aset wakaf saya tadi, selama makannya itu makan lumrah. Ya. Nah, di sini tolong diperhatikan bagi para pengelola wakaf, pengelola pesantren, pengelola apa. Jadi aset dari wakaf itu kita sebagai nazir dapatnya gaji. Jadi seandainya mengelola pesantren, terus mengelola apalah tanah pertanian atau peternakan atau apa sebagainya, itu hasilnya per bulan atau per tahun berapa yang dapat kita itu gaji, bukan terus hasil sisa setelah operasional dibagi ini sisa berapa ratus juta terus milik kita, enggak seperti itu. Kita dapatnya gaji persentase, dibilang tadi itu kalau di BWI saya 20%, 80%-nya ya disalurkan ke mauquf alaih yang dituju untuk wakaf siapa? Mungkin mahasiswa, pelajar, santri, orang miskin, janda, dan sebagainya. Itu bisa diambil berapa persennya, terus berapa persennya lagi untuk pengembangan dan pemeliharaan aset wakaf. Boleh seperti itu untuk administrasi. Tapi bukan kita pemiliknya. Nah, repotnya kalau sudah diprivatisasi, ini masyarakat wakaf ke pesantren, tapi giliran pesantrennya maju, lah kok hasilnya itu akhirnya untuk hidup keluarga nazir, ya nggak bisa. Nazir hanya boleh ngambil ujrah ya. Ujrah meskipun lebih dari ujrah rata-rata, tapi yang ma'ruf, yang masih relevan lah ya. Yang masih sopan gitu loh. Menurut kebiasaan masyarakat itu masih masuk akal. Nah, kalau gajinya sampai ratusan juta per bulan ya nggak masuk akal loh. Penghasilannya berapa? Mengapa kok banyak sekali gitu. Apalagi terus nanti ada sisa banyak dari hasil usaha terus dipakai beli mobil, beli tanah untuk pribadi, beli kendaraan untuk anak, ya nggak bisa. Ya, itu tolong diperhatikan. Nazir, pengelola wakaf itu dapat gaji, bukan memiliki hasil untung dari menjalankan aset wakaf. Untungnya harus dikembalikan kepada umat lagi. Ya. Coba nanti dilihat 10 atau 20%-nya yang dari BWI. Jadi dibatasi sampai segituan, ada persentase biar tidak kebablasan. 10% itu juga banyak. 10% dari 1 miliar juga udah berapa, udah lumayan. Baik, terus kemudian yang selanjutnya,
Jika memang ternyata nazir itu tidak berkompeten atau terlihat gelagat privatisasi aset, aset umat diprivatisasi, kemudian kita sebagai hukumah nih, sebagai pemerintah atau saya sebagai wakifnya, maka boleh saya azl, boleh saya ganti dengan nazir yang lain. Ya tentunya biar tidak menimbulkan polemik, nanti dibawa ke KUA. Di sini yang tanda tangannya kan di KUA kalau wakaf. Jadi dijelaskan karena ini dengan bukti ini. Waliyadzubillah, kan banyak sekali pelanggaran lah ya. Semoga Allah menjaga kita, keturunan kita dari semua pelanggaran syariat, baik yang kecil ataupun yang besar itu. Banyak. Ada yang pengelola wakaf ternyata terindikasi melecehkan santri-santrinya. Ya kan nggak mungkin jadi nazir lagi, terpidana. Ganti dengan nazir yang lain. Atau nazir wakaf ternyata menggelapkan dana jamaah, akhirnya terus berurusan dengan hukum, penjara. Ya nggak bisa mengelola aset wakaf, ganti aja, tidak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan itu insya Allah bab wakaf ini sebisa mungkin sudah ringkas, sudah selesai dalam 3 pertemuan. Alhamdulillah. Kalau mau ditanyakan di dalam atau di luar tema, masih ada waktu 15 atau 14 menit lagi untuk antum semua. Silahkan.